terjadi secara alami atau karena pengelolaan yang buruk dari pemerintah kita. Oke, selamat datang di Manajemen Talk. Ya, hai para calon manajer muda. Kita di sini bakal bahas satu konsep penting di dalam manajemen, yaitu POAC, yang artinya planning, organizing, actuating, dan controlling. Di sini bersama saya, Amalia Reza Marani, sebagai host di podcast kali ini, dan bintang-bintang tamu kita yang cantik dan jelita. Halo kakak. Hai. Nah, sebelumnya kita bawa perkenalan dulu sama kakak di sebelah kiri saya. Halo kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karin Olivia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irma Febriani. Annyeong guys, perkenalkan nama saya Aura Nabila Putri. Konnichiwa, Saya Ausuji Buana Armutami. halo, saya Aulia Riasiti. Orang saya di sini sebagai penjaga. Kami semua dari Manajemen M3 2025. Nah, kalian udah dengar belum sih tentang bencana Sumatera yang terjadi baru-baru ini? Sudah dong, pasti. Itu ternyata sangat bencana yang sangat besar banget ya guys. Iya. Nah, menurut kalian itu tuh terjadi secara alami atau karena pengelolaan yang buruk dari pemerintah kita? Sebelum kita bahas tentang kasus yang besar, kita bakal fokus ke diri kita masing-masing nih guys. Nah, jadi kita pertama kali bahas ke planning. Nah, di planning ini menurut Kak Karin tuh gimana sih? Kalau menurut aku pribadi ya, dari segi planning kita tuh harus menerapkan planning nih di dalam diri kita. Misal untuk kegiatan kita di hari Senin sampai hari Sabtu kita susun di hari Minggu. Jadi untuk kegiatan yang ada di Senin sampai Sabtu tuh bakal terjadwal, nggak bakal dia tabrakan gitu jadwalnya kak. Jadi untuk minggu selanjutnya pun begitu, setiap minggu seperti itu juga. Sama nggak sih dengan kalian? Ya, Ya, sama. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan seperti itu, jadi tuh kita merasa aman gitu. Kalau misalkan nggak ada planning, otomatis jadwal kita tuh bakal hancur lah gitu. Nggak bisa ketabrakan. Iya, benar. Iya. Oke, kita lanjut ke bagian organizing. Nah, menurut Kak Irma ini gimana sih organizing itu? Menurutku organizing ini sendiri itu adalah cara kita untuk mempersiapkan, menyusun rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi aku tuh tipikal yang suka mengelompokkan, kayak tugas-tugas kuliahnya aku kelompokin, mana tugas yang lebih urgent dan mana yang lebih santai. Jadi aku nggak buang-buang waktu secara cuma-cuma. Jadi itu gimana ya? Iya, betul banget. Oke, kita bakal lanjut ke actuating. Nah, menurut Aura ini gimana sih actuating itu? Menurut aku sih itu berat ya. Oh, kenapa tuh? Soalnya walaupun udah direncanain, tapi kalau nggak dijalanin kan sama aja bohong. Iya, sama aja gitu kan ya. Jadi aku nerapin metode time blocking buat aku tuh dipaksa disiplin gitu loh. Jadi aku jalanin apa yang udah aku rencanain dari awal. Begitu sih. Nah, kan kita beberapa dari kita tuh ada anak kos ya. Kalau menurut kamu gimana sih actuating menurut anak kos? Dari segi apa nih kak? Oh, misalnya bisa ki pengeluaran kamu dalam sebulan, Uang bulanan deh. uang bulanan. Anak kos ya kan. Kita kan apalagi aku dari rantau nih, jauh dari orang tua jadi susah juga ya kak. Berat. Baru pertama kali ya, baru pertama kali jadi berat sih buat ngatur. Ya sih, emang sebagai anak kos tuh kayak banyak banget faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi privasi kita ini. Oke, kita bakal lanjut ke controlling. Nah, menurut Suci itu gimana sih? Kalau aku ya kak biasanya sih aku tiap hari sama Cik. Kira-kira ada nggak sih? Biasanya kira-kira target aku udah tercapai atau belum? Nah kalau misalnya belum, nanti aku bakal revisi ulang. Nah dari situ kita belajar dari kesalahan supaya kita nggak mulai. Ya, betul banget. Keren sih. Oke, kita lanjut dari semua elemen POAC ini. Nah, menurut Aulia itu gimana sih yang relate sama kehidupan kamu? Kalau menurut aku semuanya itu saling nyambung ya, tapi yang paling enak itu controlling.
karena dari controlling ini aku sadar ternyata banyak target aku yang terlalu muluk. Jadi aku harus balik lagi ke planning. Makanya POS itu kayak sus. Dia itu bukan kayak sekali pakai itu, tapi dia bakal terus berjalan. Sangat berkaitan sama kehidupan banget ya. Iya. Nah, kalau misalnya menurut Berry sendiri itu gimana sih sesuai pengalaman kamu? Kalau aku paling kuat itu di job planning. Kenapa tuh? Karena aku suka kayak nyusun tugas gitu. Tapi yang paling sulit tuh di aquatic. Dari anak kos ya. Karena kadang malas kan. Terus kadang ada lain tugas yang juga buat. Bener sih, kalau deadline itu emang susah sih ya, apalagi mendekati UAS kan sekarang. Betul, sangat bertekanan sekali. Oke, menarik banget. Jadi masing-masing dari POS ini ternyata punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, terus yang penting kita itu terlalu sadar diri dan terus nyesuaiin diri kita sendiri. Oke, kita bakal masuk ke bagian kasus nyata. Nah, di sini kita bakal bahas tentang bencana besar di Sumatera yang terjadi baru-baru ini, yang sudah berdampak ke 3 provinsi, bahkan hampir ke 4 provinsi, yaitu Riau, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu mencakup tentang longsor, ada banjir, dan bahkan dikabarkan desa-desa itu ada yang hilang. Turut berduka cita kepada teman-teman kita yang terdampak. Kemudian di sini kita bakal bahas berkaitan dengan POC-nya dalam bencana ini, tapi kita tetap bahas secara santai aja guys. Iya. Nah, kalau misalnya menurut kalian sendiri itu gimana? Kalau dari aku ya, tapi sudut pandang aku tuh planning ini sebelum ada kejadian ini. Jadi kita tuh harus menerapkan planning, misalkan pemerintah ataupun sekumpulan warga itu melakukan pelatihan supaya misalkan nih ada banjir kan, kita kan nggak tahu nih kapan banjir itu terjadi. Kita tuh harus misalkan ada pelatihan warga, kalau misalkan ada banjir mendadak gitu, gimana sih solusinya? Misalkan kita tuh udah mengemaskan barang-barang kita ke tempat yang lebih aman gitu sih kalau menurut aku. Karena bencana alam tuh kita nggak bakal tahu ya kapan terjadinya. Ya, bagus banget. Lanjut ke Irma. Menurut kamu gimana sih? Menurutku sendiri pribadi setuju dengan apa yang dikatakan oleh Karin, dan menurutku kalau untuk di bagian organisasinya ini seharusnya kita lebih cepat ya menurunkan kerelawan maupun bantuan-bantuan ke titik terpusatnya pada bencana tersebut, terutama pada daerah-daerah yang terdampak bencana lebih parah. Iya sih. Karena masih terdapat kabar yang katanya kelaparan berhari-hari. Sampai itu tuh ngelakuin apa? Yang Penjarahan. Ya, itu serem banget. Kayaknya bakalan terjadi inflasi. Iya, Betul. Ini emang kejadian yang sangat buruk yang bahkan kita nggak bisa ketahui ya. Oke, kita bakal lanjut ke Aura. Gimana sih menurut kamu POC kita di dalam bencana ini? Kalau menurut saya, aku itu harus cepat ya waktu terjadinya bencana. Tapi setelah beberapa hari, kontrolnya itu harus yang paling penting. Misal banyak bantuan yang masuk ke Sumbar, jadi pihak controlling itu harus benar-benar memastikan bahwa bantuan tersebut harus sampai ke desa-desa terpencil, nggak hanya numpuk di posko besar saja, gitu kan? Tapi kalau misalnya dari sudut pandangnya Suci itu gimana? Kalau dari sudut pandang aku ya, kan controlling itu bukan cuma sekedar kita ngecek sebuah kesalahan, tapi juga bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu ya. Contohnya kayak di Aceh, ternyata jalur distribusi di sana itu distribusi bantuan di sana itu paling lambat. Nah, jadi ini tuh melalui perubahan dari kecamatan Myanmar. Nah, dari situ aku kontrol itu kayak sebuah lingkaran yang dimana dia itu nggak bisa putus, apalagi dalam keadaan bencana ya. Iya, kita harus punya branding yang baru bagi kita ya. Jadi evaluasi itu harus sangat perlu di kegiatan diterapkan sewaktu-waktu gitu. Kita nggak terpaku sama satu hal aja. Iya. Iya betul. Karena kan planning itu untuk masa depan ya. Dan kita nggak tahu kayak misalnya ada jalan yang nggak bisa kita lewatin, gimana cara biar tepat sasaran gitu.
Oke, kalau misalnya menurut Aulia itu gimana? Kalau aku lihat itu keberhasilan dari penanganan bencana alam itu bukan soal satu konsep aja, tapi kombinasi dari semuanya. Nah, kalau di Sumatera Utara kemarin kan sempat viral tuh bantuan yang keluar. Itu kan bukan karena kurang bantuan, tapi pelaksanaan PRS-nya itu kurang. Tapi kalau di Aceh, mereka itu punya posko, yang mana posko itu sudah menerapkan PRS-nya itu dengan baik. Jadi kelihatan kan kalau dampak dari PRS itu dapat dilaksanakan kalau serangkaian itu dia akan terjalankan dengan baik. Jadinya harus terstruktur ya. Ya, POS itu penting banget ya, bahkan di dalam bencana alam. Jadi kalau misalnya menurut Bernie gimana? Menurut aku ya dari aku lihat dari media sosial, dari berita-berita, ya, masyarakat itu jadi yang pertama itu membantu. Ya, betul banget. banget. Saling bahu-membahu ya. Influencer sharing informasi. Jadi organisasi itu nggak langsung dari kita langsung juga, Iya. juga dari masyarakat itu sendiri. Dan dari masyarakat untuk masyarakat. Ya. Terus dari patrolling itu masyarakat juga banyak sekali membantu dari mengadvokasi dari program-program dari ya keberhasilan. Iya. Benar Pak. Gila, lengkap banget nih guys, perspektif dari masing-masing bintang tamu kita ini. Nah, jadi jelas banget ya, POS itu nggak cuma diterapin dalam perusahaan, tapi kita juga bisa terapin dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan di bencana alam yang kita bakal nggak tahu kapan akan terjadinya. Nah, dari bencana ini kita bisa lihat bahwa keberhasilan dan kekacauan penanganan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana planningnya, organizing, dan actuating, bahkan controllingnya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam bencana kita itu tetap berkaitan dengan planning, organizing, actuating, bahkan dengan controlling. Oke, makasih banyak untuk bintang tamu kita yang hadir pada hari ini dan telah memberikan perspektif baru bahkan yang sangat out of the box. Oke, ini jadi bahasa yang dalam tapi tetap enak didengar. Kami turut berduka cita dengan keluarga dan teman-teman yang telah terdampak oleh bencana Sumatera yang besar ini, termasuk dari Aceh, Sumatera bagian utara, kemudian ada Sumatera Barat dan bahkan Riau. Semoga keluarga yang ditinggalkan ditabarkan, dan bagi teman-teman yang masih terdampak dan sulit dengan akses, semoga lebih dilancarkan lagi. Tetap semangat. Kami di sini selalu mengirimkan doa buat kalian semua yang terdampak bencana di sana dan jangan terus bersedih. Semangat. Semangat. Pray for Sumatera. Baik, kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.